Shalom saudara, di dalam hidup ini kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan fatal yang karena hal itu saudara, kita menerima konsekuensi yang berdampak besar. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, sebagian kita pasti ingin diberi kesempatan kedua. Walaupun pada kenyataannya di dalam hidup, kita tidak selalu bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Namun puji Tuhan, di dalam Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, kita diberi kesempatan untuk berubah, bertobat, diberi kesempatan kedua, bahkan ketiga dan seterusnya untuk berubah dan kembali lagi kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Saudara, kita pasti cukup familiar dengan kisah Petrus yang menyangkal. Penyangkalan Petrus ini dicatat oleh semua Injil, saudara, dengan pencatatan yang sedikit berbeda-beda. Di dalam Injil Yohanes diceritakan ada jeda di antara penyangkalan pertama dan yang kedua. Dan Lukas berkata kurang lebih dari 1 jam berlalu antara penyangkalan kedua dan penyangkalan ketiga. Nah, saya akan membacakan kisah penyangkalan ini menurut catatan Matius. Di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Saya hanya akan membaca ayat 72 sampai 75 saja. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, setiap kita bisa gagal dalam mengikut Tuhan. Siapapun kita, tidak peduli berapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak orang-orang beriman yang pernah gagal di dalam mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Kisah orang-orang beriman ini memberitahukan kepada kita satu fakta, bahwa mereka bukan orang yang kebal dan bukan tidak bisa jatuh. Dan sama seperti mereka, saudara, yang tidak kebal dan bisa jatuh tersebut, demikian pun kita. Kisah kegagalan Petrus ini dicatat supaya kita mawas diri, waspada, dan menyadari bahwa peristiwa yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Matius 26 ayat 33 sebelumnya mencatat bahwa Petrus, saudara, dengan begitu yakin dia tidak akan jatuh. Dia berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Dan ia melanjutkan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Petrus, saudara, merasa diri kuat, merasa diri hebat. Tidak mungkin dia akan jatuh dalam imannya. Demikian pikirnya. Namun sesungguhnya saudara, ketika kita merasa diri hebat dan merasa diri tidak akan jatuh, itulah awal daripada kejatuhan kita. Di dalam Matius 16 ayat 16 sebelumnya mencatat bahwa Petrus dengan begitu lantang mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan Lukas 22 ayat 33 mencatat, Petrus pernah bertekad, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau." Nah, Petrus mungkin berpikir bahwa ia adalah batu karang di antara para murid. Ia pasti berdiri teguh. Orang lain bisa jatuh, tetapi ia tidak akan jatuh. Namun di bagian ini kita melihat Petrus yang sama, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bahkan di dalam penyangkalan ketiganya, dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak kenal dengan Yesus itu. Saudara, betapa mudahnya kita mengalami naik turun di dalam iman, di dalam kerohanian dan semangat kita. Di dalam waktu yang singkat seseorang bisa jatuh di dalam jurang. Nah, saat ini kita mungkin baik-baik saja dan kerohanian kita sangat baik. Namun tidak ada seorang pun bisa menduga apa yang akan terjadi dan betapa mudahnya seseorang bisa jatuh. Di dalam sejarah gereja, selain kisah-kisah di dalam Alkitab, kita tentu pernah mendengar atau membaca anak-anak Tuhan yang begitu rohani, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian mereka jatuh di dalam dosa-dosa tertentu. Bahkan ada yang
meninggalkan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah penyangkalan Petrus itu? Dan bagaimana Petrus dipulihkan karena kesalahan yang besar yang dia lakukan itu? Lukas 22 mencatat bahwa setelah penyangkalan itu, saudara, berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, Tuhan Yesus berpaling dan memandang kepada Petrus, dan sesuatu yang terpancar dari pandangan itu menghancurkan hati Petrus. Pandangan seperti apa, saudara? Apakah pandangan yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kesedihan? Saudara, pandangan mata itu yang menimbulkan ledakan tangis dari jiwa Petrus. Mungkin malam itu dia menangis sepanjang malam. Rasa sesal dan bersalah yang dalam karena dia sebagai murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, dia telah menyangkal dia. Dan saudara, pemulihan Petrus dimulai saat ia jatuh. Tatapan mata itu menyadarkannya dan juga sekaligus memulihkannya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat yang memberi pesan melalui para wanita yang bertemu dengannya, nama Petrus secara khusus disebutkan, saudara. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Mengapa nama Petrus disebutkan secara khusus, saudara? Tuhan Yesus, saudara, mengirimkan pesan khususnya kepada Petrus bahwa ia tidak dilupakan dan tidak dibuang. Petrus perlu tahu bahwa Tuhan tetap mengingat dia. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan bertemu dengannya untuk menunjukkan kasih-Nya dan menuntun Petrus keluar dari perasaan gagal itu. Yohanes 21 mencatat kisah indah ini buat kita, saudara. Tuhan Yesus kemudian mengundang dia, marilah dan sarapanlah. Tuhan Yesus, saudara, tidak akan mungkin mengundang Petrus dan juga para murid yang lain untuk makan, kecuali jika dia telah mengampuni mereka, telah mengampuni Petrus. Berbagi makanan dan makan bersama merupakan suatu bentuk persahabatan dan persekutuan. Selain itu, saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini, saudara, bisa ditafsir dengan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid yang lain mengasihi aku? Pertanyaan ini mengingatkannya, saudara, akan kenangan yang menyakitkan sebelumnya. Tuhan Yesus menyampaikan tentang kebanggaan Petrus sebelumnya yang membuat dia menjadi jatuh. Itulah mengapa Petrus kemudian menjawab dengan menggunakan kata kasih yang lebih rendah di dalam bahasa Yunani. Ia tidak lagi seyakin sebelumnya. Ia tahu sekarang di mana letak kesalahannya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, Petrus tahu bahwa ia masih tetap dipercayakan pelayanan oleh Tuhan setelah kegagalannya. Ia tidak didiskualifikasi. Ia tidak dipecat. Ia masih diberi kesempatan kedua untuk memulai kembali. Ia masih diberi kepercayaan pelayanan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Pertemuan itu, saudara, menutup babak kehidupan Petrus yang gelap itu. Setelah pertemuan dengan Yesus di Yohanes 21 ini, dia memulai kembali babak yang baru dalam kehidupannya. Dia telah diampuni dan telah diterima kembali. Saudara, pendeta David Wong pernah berkata, ada 4 tanda pengakhiran yang sehat setelah kita mengalami kegagalan besar di dalam hidup. Entah itu di dalam hubungan, di dalam karir, atau keluarga. Pertama, aku tahu aku telah diampuni. Kedua, aku tahu di mana letak kesalahanku. Ketiga, aku tahu aku masih berguna. Dan keempat, aku tahu bagaimana caranya aku tidak jatuh lagi. Saudara, kita perlu menutup babak kegagalan kita saat kita menyadari bahwa kita telah berdosa dan telah melawan Allah. Kita perlu datang kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah saat di mana kita kembali kepada Dia dan memulai kembali. Dia akan menyambut kita, saudara, dengan begitu terbuka saat kita merasa paling tidak layak. Ketika kita datang mengakui dosa kita kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Selamat
merenung di dalam minggu ketiga Prapaskah ini.